Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Kami rindu menyembahmu, kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan.
selalu ingin mendengarkan suara-Mu, Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan atas setiap pribadi kami, Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini pujian hanya bagi-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan keseharian kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama untuk menikmati karya Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Pagi hari ini saya akan memberikan satu renungan untuk kita, untuk boleh kita belajar memahami, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di pagi hari ini, supaya di dalam kehidupan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya memberikan satu renungan pagi hari ini, Tuhan memperhitungkan Abraham. Ya, memperhitungkan Abraham. Mari kita boleh melihat di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan gini. Kalau di sini judulnya Abraham dibenarkan karena iman, saya memberikan satu tema, Tuhan memperhitungkan Abraham. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dikatakan sebab apakah dikatakan nas kitab suci itu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kata-kata memperhitungkan itu ada sesuatu yang sangat spesifik, yang sangat luar biasa dalam kehidupan Abraham. Setiap kita anak-anak Tuhan rindu kalau kita diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, di situ dikatakan ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan
dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memperhitungkan Abraham? Ya, mengapa? Kok gak memperhitungkan yang lain? Nah, di sini dikatakan, kenapa? Mengapa Tuhan memperhitungkan Abraham? Karena Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang dia percayai? Kalau kita boleh melihat di dalam kronologisnya, dalam Kejadian 12, ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semuanya kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Saudara, kalau kita boleh melihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, kita boleh melihat Abram mengalami proses demi proses dalam hidupnya. Di situ dikatakan, lalu dia pergi. Kalau dipikir Abram itu bukan orang yang mengalami masalah di dalam ekonominya. Tetapi Abram di saat dia dipanggil Tuhan, umurnya tidak muda lagi, sudah 75 tahun. Dan dia juga adalah orang yang kaya, yang cukup sapinya, lembunya, untanya, dan sebagainya. Kalau itu dia lakukan semuanya, itu karena apa? Karena dia melihat bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Abraham jalani proses demi proses dalam hidupnya sesuai dalam kitab. Mari kita boleh melihat dalam kitab Ibrani 11, di situ dikatakan sampai Abraham melihat janji Tuhan digenapi satu persatu sesuai dengan perkataan Tuhan sendiri. Kita melihat tahap demi tahap proses iman Abraham. Mari kita boleh melihat di mana janji itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Ibrani 11 dikatakan ayat 8, yang pertama yang dia kerjakan dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Yang pertama di dalam Ibrani 11 ayat 8, iman Abraham. Taat berarti menetapkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Seringkali ketaatan itu hanya simbolis, hanya pinter berkata-kata, taat. Taat tulisannya T-A-A-T, dibalik juga T-A-A-T. Taat berarti menetapkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Lah kira-kira ketaatan kita itu apakah sampai level ke sana? Ya, taat berarti menetapkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Menunjukkan dan mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa dan pemimpin Abraham. Dikatakan menunjukkan dan mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa dan pemimpin Abraham. Pertanyaannya dalam hidup kita, apakah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita boleh melihat di dalam Yohanes 14 dikatakan ayat 15, coba perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang ditanya, kita sebagai anak Tuhan pasti ngomong, saya mengasihi Tuhan. Tetapi belum tentu di mana kita mengasihi Tuhan itu kita menuruti perintahku. Yang pertama, iman Abraham. Ya, dikatakan Ibrani tadi, iman Abraham sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang ayat 8 tadi dikatakan taat berarti menetapkan kehendak Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Yang kedua, di dalam Ibrani 11 ayat 9 sampai 10, ya dikatakan,
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di satu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Iskak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang kedua, diam dan menanti-nantikan. Dikatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah asing. Diam di tanah yang ditunjukkan Tuhan, diam di situ. Dia tidak usul dan tidak kaken pola bahasa daerahnya, ya. Tetap dia diam. Kalau kita boleh melihat, coba perhatikan di dalam Yesaya 30. Yesaya 30 di situ dikatakan sangat luar biasa. Ayat ini tidak asing buat setiap kita. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Seringkali kita ini tidak bisa diam di mana Tuhan percayakan. Di mana kalau saat Tuhan sudah tunjukkan sesuatu yang baik untuk kita, mari kita tetap diam. Bukan berarti di situ dikatakan Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Kita harus bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kalau kita bisa diam, tinggal, tetap ada kekuatan, tetapi kita enggan. Nah, yang di situ yang kedua dikatakan menanti-nantikan. Menanti-nantikan, mari kita boleh melihat di dalam Yesaya. Ayat ini tidak asing buat kita. Menanti-nantikan. Yesaya 40 dikatakan ayat 31 sangat luar biasa. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti itu pekerjaan yang sangat membosankan. Nunggu belum tentu orangnya datang. Itu sangat membosankan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Menaruh pengharapan kepada Tuhan, ya. Menanti-nantikan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Banyak kita pakai kekuatan kita. Banyak kita berusaha dengan kepintaran kita. Dengan kekayaan kita, jabatan kita. Seringkali kita tidak sabar menantikan janji Tuhan. Tetapi Abraham diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan iman dia katakan, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu yang akan terus memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga, mari kita kembali di dalam bagaimana proses iman Abraham. Di dalam Ibrani 11 tadi dikatakan, mari kita boleh melihat, Ibrani 11 katakan, ayat 11 dikatakan begini, saudaraku, mari kita boleh bersama-sama melihat. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, dia tetap memiliki iman. Dengan istrinya memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu yang dikatakan pada saat dia umur 75 tahun. Dan menanti begitu lama sehingga terjadi apa yang difirmankan Tuhan. Walaupun usianya sudah lewat. Hal ini perlu kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak kuat. Yang ketiga ini, Abraham memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Apa yang dia katakan pasti digenapi. Ada satu konteks firman Tuhan yang mengingatkan kita bersama-sama untuk boleh melihat di dalam 2 Timotius, ya.
2 Timotius 3 ayat ini tidak asing buat setiap kita. Dikatakan gini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan dikatakan jika kita tidak setia, dia tidak terpengaruh. Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap melakukan sesuai apa yang menjadi kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib. Kita kembali. Yang keempat dikatakan, apa yang dilakukan iman Abraham sampai dia diperhitungkan oleh Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 17, coba perhatikan. Abraham taat dikatakan karena iman. Maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Iskak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Kadang-kadang maksud Tuhan dalam kehidupan kita sendiri sebagai anak Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita sedang menunggu lama tetapi tidak kunjung datang. Abraham taat mempersembahkan dan di satu titik Abraham mulai melihat janji Tuhan digenapi dengan lahirnya Iskak yang adalah anak perjanjian. Tuhan masih ingin sekali lagi dengan meminta anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ia dikatakan yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, kadang-kadang apa yang dimaksud Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang, pribadi, anak Tuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita diperhitungkan Tuhan, saya percaya dan sangat yakin di saat hidup ini selagi mengalami masalah persoalan, di tengah kesulitan apapun yang sedang terjadi, baik ekonomi, baik pendidikan anak dan sebagainya, kita tetap percaya dengan iman kita seperti teladan di dalam kehidupan Abraham. Abraham diperhitungkan Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya kita juga menjadi anak Tuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Diperhatikan, diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya dan sangat yakin hidup ini sukacita, kita pasti mengalami satu keberkatan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari setiap kita, apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita tetap percaya seperti yang dialami oleh Abraham, seperti itulah juga yang kita alami. Tuhan memperhitungkan kita. Sebelum kita meninggalkan rumah untuk aktivitas keseharian kita, mari saya ajak kita bersama-sama berdoa supaya di dalam kehidupan ini bisa dipimpin oleh Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sebelum kami anak-anak-Mu, kami keluarga kami akan melakukan segala aktivitas kegiatan keseharian kami, baik bekerja, baik kemanapun, Tuhan tolong sertai pimpin hidup kami sehingga di dalam satu hari ini kami boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah memberkati setiap kami pribadi, lepas pribadi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.